Kali ini kita akan membahas dua jenis hewan. Yang pertama paus dan yang kedua adalah lumba-lumba. Seringkali kedua hewan ini disebut sebagai ikan. Tidak salah memang karena tinggalnya di air. Biasanya ikan tinggal di air. Tetapi kita harus mengkaji kembali karena sedang mempelajari IPA ya. Apakah benar paus dan lumba-lumba ini termasuk ke dalam golongan ikan? Karena boleh jadi seperti pada penyebutan berat dan massa di pasar ya. Seringkali orang di pasar itu menyebut satuan kilogram sebagai berat ya, kilogram sebagai berat. Jadi misalnya beli beras beratnya 2 kilogram. Nah, dalam IPA ini adalah salah karena kilogram bukan satuan dari berat, tetapi satuan dari massa. Kalau massa baru kilogram. Misalnya beri beras massanya 2 kilogram, itu betul. Tapi kalau berat satuannya adalah newton. Nah, tapi ini tidak salah ya karena konteksnya di masyarakat itu bukan dalam IPA. Tapi ketika kita dalam konteks IPA, maka satuan itu harus benar. Begitupun dalam IPA biologi ya. Penyebutan ikan paus dan ikan lumba-lumba itu apakah benar atau tidak? Nah, maka kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari ikan. Sebelum menuju ke ciri-ciri dari ikan, kita lihat dulu ya gambar dari paus dan lumba-lumba. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambar dari paus dan di sebelah kanan ini adalah gambar dari lumba-lumba. Nah, seringkali yang saya tunjuk ini disebut sebagai paus pembunuh. Namanya paus pembunuh. Tetapi ternyata paus pembunuh ini termasuk ke dalam golongan lumba-lumba. Mengapa bisa demikian? Itulah pentingnya untuk mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup dan salah satunya lewat klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita langsung menuju ke ciri-ciri dari ikan. Nah, inilah ciri umum dari ikan antara lain yang pertama memiliki sisik dan lendir di bagian kulit. Ya, jadi hiu walaupun tidak terlihat sisiknya, jika dilihat dengan alat, ternyata di atas permukaan tubuhnya itu terdapat sisik yang berukuran kecil. Kemudian, memiliki sirip untuk berenang. Betul ya, jadi sirip ini merupakan organ gerak dari ikan. Yang ketiga, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Ya, sudah jelas. Kemudian yang keempat, memiliki tulang belakang membentuk kerangka tubuh. Ya, memiliki tulang belakang berarti termasuk hewan vertebrata ya. Kemudian yang kelima, hidup di perairan, tawar atau asin. Yang keenam, bernafas menggunakan insang. Yang ketujuh, suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Atau dengan kata lain, ikan ini termasuk hewan berdarah dingin, yaitu yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jika suhu lingkungannya naik, maka suhu tubuhnya akan naik. Jika suhu lingkungannya turun, maka suhu tubuhnya juga akan turun. Kemudian, sistem peredaran darahnya tertutup tunggal. Tertutup di sini maksudnya adalah mengalir di dalam pembuluh. Dan tunggal ini berarti tidak ada peredaran darah besar dan tidak ada peredaran darah kecil. Kemudian yang kesembilan, alat ekskresi berupa ginjal pronefron dan mesonefron. Ini alat ekskresinya ya. Kemudian yang ke-10, alat kelamin bersifat hermafrodit. Atau pada satu individu bisa jadi ada dua jenis alat kelamin. Kemudian yang ke-11, fertilisasi dapat terjadi secara eksternal atau internal. Jadi bisa terjadi pembuahannya di dalam air atau di dalam tubuh betina ya individunya. Kemudian yang ke-12, tidak dapat bernafas di darat. Walaupun ada ikan yang bisa bernafas di darat seperti lele, itu bukan karena pernapasan yang utama, tetapi karena adanya organ tambahan yaitu labirin. Sehingga hidup di daratnya pun tidak bisa lama ya. Jadi tidak dapat bernapas di darat lebih lama ya. Nah, itulah ciri-ciri umum dari ikan. Selanjutnya, lumba-lumba dan paus itu kira-kira termasuk ke dalam golongan mana? Apakah termasuk ke dalam golongan aves seperti burung ya, ataukah ke dalam golongan mamalia? Nah, dari ciri-cirinya ternyata paus dan lumba-lumba itu lebih mirip ke dalam mamalia. Nah, mari kita lihat ciri mamalia itu ada apa saja ya.
Nah, inilah ciri-ciri umum dari mamalia. Ya, ciri umum dari mamalia. Baik, yang pertama, mamalia ini merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Ya, sama seperti ikan ya. Jadi golongannya vertebrata. Tapi kan vertebrata ini dibagi-bagi lagi dan salah satunya ada mamalia dan ada yang ikan juga. Kemudian, mamalia ini merupakan hewan berdarah panas, kebalikan dari ikan. Berdarah panas ini berarti dia akan mempertahankan suhu tubuhnya. Walaupun suhu lingkungannya naik, dia akan mempertahankan suhu tubuhnya supaya tetap tidak naik, yaitu dengan cara berkeringat ya kalau manusia. Atau ketika suhu lingkungannya turun, maka dia akan mempertahankan suhu tubuhnya supaya tidak turun. Dengan cara misalnya menggigil ya, mengkontraksikan ototnya. Nah, itulah hewan berdarah panas, jadi mempertahankan suhu tubuhnya. Tidak seperti ikan tadi ya, suhu tubuhnya terbawa oleh suhu lingkungan. Kemudian yang ketiga, mamalia ini memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. Nah, maka disebut namanya mamalia ya, dari kata mamaes ya, yaitu kelenjar susu. Kemudian yang keempat, memiliki alat gerak untuk berjalan atau berenang. Nah, ternyata mamalia juga ada yang berenang, ya kan? Kemudian yang kelima, memiliki rambut yang menutupi kulit. Kemudian yang keenam, bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketujuh, suhu tubuh lebih stabil. Ya, karena berdarah panas tadi ya. Kemudian berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kesembilan, memiliki uterus atau rahim. Yang kesepuluh, memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Yang kesebelas, alat ekskresi berupa ginjal metanefron. Dan yang ke-12 memiliki alat kelamin yang terpisah antara jantan dan betina. Jadi ada hewan jantannya, ada hewan betinanya pada mamalia. Sedangkan pada ikan ada ikan yang bersifat hermafrodit. Ya. Nah, ternyata hiu dan paus ini termasuk ke dalam golongan mamalia karena ciri-cirinya lebih banyak pada mamalia ya. Yang pertama, ada fakta yang menunjukkan bahwa paus dan lumba-lumba ini bernapas menggunakan paru-paru. Paus dan lumba-lumba ini tidak memiliki insang seperti ikan. Keduanya bernapas menggunakan paru-paru seperti mamalia pada umumnya. Nah, itu sebabnya lumba-lumba dan paus sering muncul ke permukaan untuk mengambil napas dan kemudian kembali menyelam. Tetapi karena sudah disesuaikan ya anatomi tubuhnya, jadi ketika mengambil napas ke atas itu cukup untuk beberapa menit ya, tidak seperti kita. Bahkan mungkin lebih lama lagi ya, bukan dalam menit. Kemudian yang kedua, faktanya adalah paus dan lumba-lumba memiliki kelenjar susu. Nah, jadi pertimbangan bahwa lumba-lumba dan paus tergolong ke dalam hewan mamalia adalah adanya kelenjar susu ini ya. Karena memiliki kelenjar susu, maka paus dan lumba-lumba dapat memberikan susu kepada bayi mereka. Hanya pemandangan paus menyusui anak merupakan pemandangan yang langka ya. Kemudian yang ketiga, faktanya paus dan lumba-lumba ternyata memiliki rambut. Meski tidak selebat hewan mamalia kebanyakan, namun lumba-lumba dan paus dewasa memiliki rambut halus di permukaan tubuhnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa rambut itu berbeda dengan bulu ya. Kalau rambut itu bentuknya lurus ya, ada akar rambut, kemudian seperti ini. Ini rambut. Ya, seperti di alis kita ya. Kemudian walaupun di mata itu disebutnya bulu mata, sebetulnya itu adalah rambut. Sedangkan bulu itu bentuknya bercabang ya. Ini ada yang utamanya, kemudian ini cabang-cabangnya. Nah, inilah yang disebut dengan bulu. Sedangkan mamalia itu memiliki rambut ya. Nah, kemudian fakta selanjutnya adalah paus dan lumba-lumba ini ternyata merupakan hewan berdarah panas ya. Jadi suhu tubuh dari paus dan lumba-lumba itu tidak mengikuti lingkungan. Mereka bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Dan yang terakhir, fakta dari paus dan lumba-lumba itu ternyata melahirkan, bukan bertelur. Padahal ikan itu kan tidak melahirkan, tetapi bertelur. Sedangkan paus dan lumba-lumba, mereka itu melahirkan anaknya. Maka di sini jelas bahwa paus dan lumba-lumba bukan dari golongan ikan, tetapi paus dan lumba-lumba itu
adalah mamalia, ya. Paus dan lumba-lumba adalah mamalia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Terima kasih.